Mereka Indonesia rekam. Ini makan cah kayak pak lah. Ya rekamnya apa di mana mungkin SPD bahasa masyarakat. Masuk juga pengumpat. Bila kalau orang macamnya, bukan drone. Gambar dulu fitnah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam beberapa item telah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi menyangkut dengan pertanahan yang menanyakan tentang sedikit kejelasan menyangkut dengan tanah masyarakat Desa Kawabon pasca tsunami kenapa belum disertifikasi. Itu pada tahun 2006-2007 itu Ralah pernah masuk ke Desa Kawabon dan pada saat itu saya yang bertanggung jawab dengan masalah tanah masyarakat Desa Kawabon telah membagi data-data pemilik tanah tersebut kepada masyarakat pemilik tanah. Ternyata setelah saya meng-cross-check tentang batas dan ukuran masing-masing tanah, jadi tanah tidak mencukupi dengan data yang sudah ada. Lebih lebar yang ada di data ketimbang dengan yang di lapangan. Nah, alhamdulillah sampai tadi pun masih dalam proses penyelesaian masalah tanah warga dan bersama. Kemudian saya juga pernah menanyakan kepada tim Ralas waktu itu melakukan pengukuran, mereka tidak akan mengeluarkan sertifikasi kepada masyarakat Desa Kawabon yang letak tanahnya yang dekat tepi pantai. Pada waktu itu antara jarak jalan dengan laut berkisar antara 10 sampai 20 meter. Jadi dengan alasan tersebut mereka tidak bisa mengeluarkan sertifikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang lainnya setelah seperti saya sampaikan tadi, setelah saya membagikan data-data ukuran tanah kepada masyarakat, ternyata ukuran yang dicantumkan oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya. Ada yang lain, Pak? Jadi dari Pak Seder sudah terbaca dengarkan, atau ada yang memberi komentar lain? Kemudian ya Bang Jamin kau nanti yuk jelas masalah Kata Indonesia. ya kan? Itu kan mereka menganggap bahwa itu sungai. Jadi sungai tidak bisa dikeluarkan sertifikat. Itu alasan mereka. Jadi yang kayak kuangku ada dipegang itu. Mana? Konya yang awal. Yang awal. Pak Jamil, bahasa Indonesia. Uang bang. Ini yang dimasukkan sekarang Pak tanah bumi apa memang tanah rumah? Ya tanah kuala bubun. Tanah kuala bubun ya. Kita tanah kuala bubun pada prinsipnya ada 2 item. Yang satu tanah masyarakat Kuala Bubun yang sudah jelas statusnya, cuma yang tidak jelas status ukurannya. Yang kedua permasalahan dengan tanah yang dibebaskan oleh Pemda ataupun yang dibayar oleh BRR kemarin yang dibuat konstruksi oleh EU, itu yang belum ada sertifikatnya. Cuma kalau yang untuk tanah warga yang sudah ada di Kuala Bubun yang sudah jelas si Ahmad atau si Ali yang punya, sudah pernah diberikan surat ataupun Pak Kunadi yang data tanah tersebut yang sudah diisi, sehingga hasil cross check kembali oleh pihak desa atau sekdes staf desa, ternyata tanah tersebut bukannya kurang, malah ukurannya bertambah.
dari 4 meter jadi 5 meter, yang dari 5 meter jadi 8 meter mungkin, sehingga Pak Kurniadi sendiri dan pihak Kalas ya, desa tidak berani mengeluarkan keterangan yang sebenarnya. Maka sampai saat ini pihak warga desa Kuala Bum belum memperoleh sertifikat tersebut. Mungkin bisa saya tambahkan bahwa ini kan ada tim identifikasi yang dibentuk BPN. Ini bersama. Jadi ini World Bank. World Bank adalah salah satu lembaga bank dunia, World Bank dunia yang bermarkas di Amerika. Mereka mempunyai 10.000 karyawan. Jadi sejak tsunami datang ke Aceh, ya mungkin banyak negara-negara dalam kondisi mereka yang berulang untuk berutang. Jadi mereka kalau dengan negara yang berkembang di Indonesia tidak berutang pada mereka nggak bisa memberi gaji 10.000 karyawan ini. Sehingga salah satu pendekatannya dengan perlakuan kemudian sertifikat transisi kepada masyarakat. Dengan diberikan sertifikat transisi kepada masyarakat, negara ini sedang kewalahan, maka pinjamlah pada World Bank. Sebenarnya tidak adalah utang negara, cuma tidak diutangkan pada masyarakat langsung. Masyarakat diberi sertifikat hibah, tapi negara yang berutang. Dalam hasil penelitian kami, ada sekitar 4.000 sertifikat masih menumpuk di BPN. Tetapi ada desa yang tidak kebagian sertifikat. Jadi ada desa yang kebagian sertifikat. Proses lahirnya sebuah sertifikat dengan lahirnya tim di bawah Satker BPN provinsi. Jadi Satker di bawah BPN provinsi yang dikirim tenaga di seluruh BPN seluruh Indonesia. Sehingga kan nggak cukup tenaga BPN di Lampung nggak cukup untuk mengukur tanah seluruh Aceh Barat misalnya, perlu tambahan tenaga, maka dikirimlah dari BPN provinsi lain, kabupaten lain ke Aceh. Jadi dalam hal ini kalau nggak salah tinggal di saudara tim identifikasi ini. Sebenarnya dalam tim ini termasuk terlibat juga aparat desa atau pemangku adat, atau ilmu mukim, atau puhafid, atau sekdes, atau siapa aja menjadi ditokohkan di desa terlibat dalam hal tim identifikasi ini. Di dalam hal ini mereka datang ke desa, misalnya ke Kuala Lumpur, untuk melakukan pengukuran tanah bersama dengan masyarakat pemilik tanah. Hadirlah, ada di kiri, ada di kanan, ada di samping, ada di belakang. Kalau hari ini ada proses, misalnya ada kelebihan tanah. Sebenarnya tanah saya 25 meter kali 15, saya tahu 30 meter kali 15. Sebenarnya yang tugas mengukur bapak-bapak di desa atau tim ini yang mengukur. Karena untuk mengeluarkan sebuah sertifikat tidak boleh diukur oleh orang lain. Misalnya saya hebat-hebat saya, profesor saya nggak bisa, nggak sah saya mengukur. Karena saya bukan orang BPN. Kalaupun saya pegawai BPN, saya harus sekolah dulu bagian pengukuran. Mungkin Bapak tahu tidak semua polisi menjadi intel. Setelah masuk polisi, sekolah dulu baru jadi intel. Begitulah ibaratnya BPN. Tidak semua pegawai BPN bisa mengukur tanah. Tetapi ada tim yang mengukur tanah. Saya nggak sangat cukup, kan banyak pegawai BPN. Ngapain tambah dari luar? Tapi tidak semuanya bisa mengukur tanah. Sebenarnya tim ini yang turun ke lapangan, berbicara dengan kepala desa, sosialitas kepala desa, cari pemilik tanah, cari yang tetangga kiri kanan. Kan biasanya saksi, proses kan saksi kiri kanan supaya tidak ada timbul masalah di kemudian hari. Kemudian baru selesai pengukuran, baru proses pengumuman yang ditempel di kantor kepala desa atau di tempat umum yang bisa dilihat oleh orang ramai. Jadi dalam hal ini, apakah ada terjadi itu? Kemudian ada pembagian belangku yang terdiri beberapa lembar, itu dibagikan kepada bapak. Setelah belangku itu diisi, baru turun tim untuk pengukuran. Apakah ada terjadi di Kuala Lumpur? Mereka yang melakukan pengukuran luasnya desa. Jadi luas desa, kemudian diserahkan ke desa untuk melakukan patok-patok masing-masing warga.
Jadi itu kan diberikan belangko dulu, kita berikan belangko, kemudian belangko itu masuk dan setelah saya cross check ternyata tanahnya nggak cukup tersedia dengan ukuran